Apa sih Bang yang membedakan sebenarnya antara pemilu yang akan terjadi di 2024 sama pemilu yang sebelumnya di 2019? Apa sih fenomena yang berbeda yang Abang tangkap? Betul. Tapi Bang, belakangan ini sering banget disebut, sering banget menjadi narasi-narasi dari pasangan-pasangan ini pemilih muda. Kenapa Ya. sih hal ini sangat diperhatikan banget? Fenomena apa sih yang terjadi Bang? Nah ini tentu akan juga menjadi salah satu faktor pendorong yang kemudian bisa mendukung semakin terkonsolidasinya demokrasi jika pemilih-pemilih muda ini tadi, generasi Z Iya. ini tadi aktif gitu ya. Nah, tapi kan dengan angka yang banyak ini, sering sekali mereka ini hanya dijadikan lumbung suara seperti itu. Maka sebenarnya sebagai mahasiswa, kaum intelek seperti itu bisa kita katakan, apa sih bargaining yang harus mereka ciptakan sehingga mereka tidak hanya jadi lumbung suara aja, tetapi memang suara mereka itu sangat penting, sangat perlu, sehingga tidak hanya dibutuhkan ketika pemilu saja gitu Bang. Iya. Bahwa dia punya pilihan cenderung memilih satu partai tertentu, satu calon tertentu. Iya. Tapi yang harus diingat bahwa biar kita juga ada istilah nih, Gimana namanya tuh, istilah Bang? tawadu. Tahu-tahu duduk. Aduh. Jadi kenapa kok tahu-tahu duduk? Halo Sobat USU, kembali lagi saat ini kita berada di UCAS USU Podcast episode ke-14, yang dimana episode kali ini sedikit berbeda. Kenapa? Karena kita akan banyak membahas hal-hal yang berbeda dari episode-episode sebelumnya. Nah, untuk pertama kali saya akan memperkenalkan narasumber kita yang telah hadir bersama kita. Di sini ada, saya panggilnya Bang ya. Ya, Bang nama aja. lengkapnya adalah Bang Dr. Walid Mustafa, SOS MIP. Benar ya Bang ya? Betul. Tapi untuk siapa sih beliau, apa sih kesibukannya saat ini? Saya rasa Bang Walid Lesah yang menjawab langsung. Sekarang kesibukannya apa sih Bang? Ya, alhamdulillah hari ini kesibukan kita mengajar ya. Kita juga di salah satu pusat kajian di FISIP USU ya. Ya. Pusat kajian Partai Politik dan Pemilu. Kemudian juga saat ini alhamdulillah sebagai dekan di FISIP Universitas Medan Area. Oke, baik, keren. Artinya Bang Walid ini malang melintang di dunia politik, analisis dan juga sering memberikan komentar-komentar tentang perkembangan politik. Tapi ini yang saya sebutkan berbeda. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya UCAS itu membahas bagaimana pendidikan tinggi, tapi untuk hari ini kita khusus membahas mengenai bagaimana peran mahasiswa di dalam politik di tahun 2024, dan bersama dengan Bang Walid yang kita sudah pastikan tidak diragukan lagi kredibilitasnya. Nah Bang, di belakangan ini itu kan kita sedang membahas bagaimana pemilu yang akan berjalan di tahun 2024, di mana salah satu tahapannya itu udah kita mulai pada tanggal 28 November, sudah mulai masa kampanye seperti itu. Tapi apa sih Bang yang membedakan sebenarnya antara pemilu yang akan terjadi di 2024 sama pemilu yang sebelumnya di 2019? Apa sih fenomena yang berbeda yang Abang tangkap? Baik, jadi gini ya, kalau kita lihat misalnya dalam konteks pemilu sebenarnya sama-sama aja gitu ya. Bahwa pemilu itu ya seperti sebelumnya juga berjalan sama. Kita memilih presiden dan wakil presiden, kita juga memilih calon anggota DPR, DPRD, kabupaten kota maupun provinsi dan juga DPD. Tapi ada hal yang menarik sebenarnya bahwa di 2024 ini kalau dalam perspektif politik ya, bahwa ada perubahan rezim politik sebenarnya. Karena memang yang sedang menjabat pada hari ini itu sudah tidak bisa mencalonkan lagi. Berarti tidak ada calon incumbent gitu ya Bang tidak ya? ada calon petahana atau incumbent yang kemudian itu berimplikasi pada tingginya tensi politik sebenarnya. Lebih panas lebih gitu. panas ya. Dan itu juga sebenarnya meningkatkan animo masyarakat seharusnya gitu ya, karena isu-isu yang diangkat. Dan kemudian tadi ya sudah disampaikan kita sudah mulai kampanye tanggal 28 November kemarin. Jadi harusnya isu-isu tentang kampanye itu juga sudah semakin masif. Dan yang lebih menarik lagi bahwa sejak 2 pemilu belakangan sebelumnya itu kan kita hanya 2 pasangan calon. Betul. Untuk presiden wakil presiden ya. Nah, untuk yang 2024 ini ada 3 nih. Ada 3. Jadi kita juga melihat bahwa 3 pasangan calon ini kemudian semakin membuat politik nasional kita hari ini semakin dinamis. Nah, seperti itulah kira-kira.
Artinya semakin banyak calon, kompetitifnya lebih meningkat begitu ya Bang ya. Iya, betul betul. Tapi Bang, belakangan ini sering banget disebut, sering banget menjadi narasi-narasi dari pasangan-pasangan ini pemilih muda. Kenapa Iya. sih hal ini sangat diperhatikan banget? Fenomena apa sih yang terjadi Bang? Ya, jadi sebenarnya kalau dilihat ya pemilih muda ini baik secara kuantitatif maupun kualitatif ini memang harusnya jadi perhatian yang luar biasa. Ya. Kenapa? Secara kuantitatif pemilih muda itu luar biasa besarnya, banyak gitu ya. Ya. Kalau kita misalnya lihat apakah kemudian umur pemuda yang kita anggap katakan pemilih pertama di umur 17 tahun sampai dengan umur 35 tahun itu bisa hampir 40 sampai 50% pemilih. Angkanya tentu banyak ya, Bang, ya? Makanya banyak. Jadi secara kuantitatif dia banyak. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mau menang menjadi anggota legislatif atau bisa menjadi pemenang dalam Pilpres ini ya tentu isu-isu anak muda atau kemudian mendekati anak-anak muda, pemilih muda ini akan menjadi isu yang strategis. Iya, iya. Nah, secara kualitatif juga kita lihat bahwa hari ini misalnya pada generasi Z ini Iya. ya, generasi Z ini kan mereka itu sebenarnya meskipun dibilang sebagai generasi instan gitu Iya. ya, tapi rasa ingin tahu mereka itu semakin tinggi. Sangat tinggi. Kreativitas mereka juga semakin tinggi dengan pesatnya digitalisasi, dengan pesatnya sosial media. Nah, ini tentu akan juga menjadi salah satu faktor pendorong yang kemudian bisa mendukung semakin terkonsolidasinya demokrasi jika pemilih-pemilih muda ini tadi, generasi Z Iya. ini tadi aktif gitu ya. Nah, diajak untuk aktif dan juga memang mereka secara kualitatif punya pikiran yang lebih terbuka, Oke. punya pikiran yang lebih visioner lah seperti itu. Ya, saya tertarik sama kalimat Abang yang terakhir itu, kalau pemilih muda itu sangat diperlukan sama kontestan. Iya. Tetapi sebenarnya pemilih muda saat ini apakah ketertarikan mereka seimbang dengan potensi yang mereka miliki sebenarnya Bang saat ini? Ketertarikannya itu udah mengarah pada hal yang benar-benar tertarik nggak sih Bang? Oh ya, kalau kita lihat misalnya begini, sebenarnya bagaimana kemudian kalau saya ya, kita di pusat kajian juga di literatur atau keilmuan ilmu politik misalnya nih ya, kita sebenarnya mendorong partai politik nih, nah, mendorong partai politik itu supaya lebih banyak memberikan porsi kepada anak-anak muda, Ya. pemilih-pemilih muda yang generasi Z tadi, Oke. supaya tidak hanya ketertarikan dalam hal dukung-mendukung saja, tapi secara kualitatif mereka juga ikut serta dalam isu-isu yang kemudian dibawa oleh para katakanlah partai politik Iya, sebagai iya. peserta. Iya, benar. Jadi memang minat anak-anak muda hari ini itu ya harus diimbangi sebenarnya dengan kualitas dari pengetahuan mereka terkait dengan bagaimana seharusnya politik itu bisa berjalan dengan baik, demokrasi itu bisa kita tingkatkan dengan baik. Ya, seperti itu saya kira. Oke, ketika kita bicara mengenai pemilih muda itu salah satu ruang lingkupnya itu pasti mahasiswa kita berbicara Iya. ya Bang ya. Tapi kan dengan angka yang banyak ini, sering sekali mereka ini hanya dijadikan lumbung suara seperti itu. Maka sebenarnya sebagai mahasiswa, kaum intelek seperti itu bisa kita katakan, apa sih bargaining yang harus mereka ciptakan sehingga mereka tidak hanya jadi lumbung suara aja, tetapi memang suara mereka itu sangat penting, sangat perlu, sehingga tidak hanya dibutuhkan ketika pemilu saja gitu Bang. Ya, memang bargaining position ya. Iya. Jadi sebenarnya mahasiswa ini ya kita harus dorong ya supaya isu-isu yang mereka diskusikan yang ada di kampus itu kemudian bisa keluar gitu ya ke masyarakat juga, sehingga katakanlah tidak hanya dijadikan sebagai lumbung suara Ya, saja. benar. Gitu. Ya, mahasiswa saya kira kita dorong agar lebih aktif, baik itu di organisasi-organisasi mahasiswanya, menyuarakan ide-ide, Ya. kegiatan-kegiatan yang memang produktif, yang kemudian bisa mempengaruhi kebijakan. Oke. Nah, jadi kalau misalnya mahasiswa kita hari ini misalnya bisa menjadi agent of change kalau Oke, dulu ya, iya. jadi agen perubahan. Hari ini ya itu harus kita dorong supaya mahasiswa ini tidak hanya dijadikan alat untuk Ya, yang instrumen dibutuhkan untuk menang Iya, gitu betul. ya, tapi juga bisa mempengaruhi kebijakan. Tapi kan tentu saja bukan hal yang mudah ya, karena memang
mahasiswa itu kan juga bukan suatu entitas yang mempunyai kekuatan untuk bisa mengubah kebijakan ya, gitu ya Bang ya. Artinya juga bukan suatu entitas yang dia kan cair juga Ya, gitu ya. ya. Cuma kalau misalnya mahasiswa punya komunitas, Betul. ada organisasinya yang kemudian dia bisa mengeluarkan ide-ide, kemudian mendesiminasi misalnya usulan-usulan strategis terkait pembangunan, terkait apapun itu, ya mudah-mudahan bisa dilirik oleh para pemangku kebijakan dan bisa mempengaruhi kebijakan. Sehingga suaranya didengar gitu. Suaranya didengar ya. Tidak hanya sebagai pemilih saja pada Betul. saat pemilu gitu. Bicara tadi mengenai mahasiswa agent of change begitu kan Bang ya. Artinya kan kelihatan bahwa mereka sebagai ada kebijakan, mereka lah yang memantau kebijakan ini apakah berjalan atau tidak. Tetapi dalam hal pemilu seperti ini kan ada dukung mendukung nih Bang. Yeah. Sebenarnya mahasiswa itu menurut Abang boleh tidak sih mendukung ataupun mendeklarasikan diri bahwa aku mendukung pasangan calon ini nih? Atau menurut Abang bagaimana sih langkah bijak seorang mahasiswa dalam mendukung salah satu gitu? Ya, saya kira gini, ya dukungan ataupun keberpihakan itu ya sesuatu yang menjadi hak politik. Ya. Silahkan, saya nggak ada masalah kalau menurut saya ya. Tidak masalah ketika ada mahasiswa yang kemudian punya preferensi politik kalau dalam istilah keilmuannya itu preferensi politik ya. Bahwa dia punya pilihan cenderung memilih satu partai tertentu, satu calon tertentu. Tapi yang harus diingat bahwa seorang mahasiswa, apalagi dia masih generasi muda dan dia mahasiswa, dia harus bisa berargumentasi, memiliki argumentasi kenapa dia memilih, kenapa dia menentukan pilihannya. Dia bukan ikut-ikutan, nggak boleh gitu ya. Ini yang sering terjadi ya Bang ya. Jangan ikut-ikutan, mahasiswa nggak boleh ikut-ikutan. Ya, jadi dia harus punya argumentasi yang jelas, misalnya berdasarkan data, fakta bahwa memang pilihannya itu secara kualifikasi memang memenuhi, ya memang berkualitas dan memang ini layak untuk dipilih. Silakan saja. Nah, selama proses pencarian itu kan misalnya siapa yang memang layak kemudian didukung, itu kan sudah ada proses di situ. Jadi mahasiswa tidak hanya kemudian ikut-ikutan saja. Berikanlah argumentasi yang kuat kenapa misalnya menjatuhkan pilihan pada seseorang atau satu partai tertentu. Kalau kemudian dia ingin memilih, mendukung ataupun misalnya mengkampanyekan calon, silahkan. Itu hak politik, saya kira nggak ada masalah. Tapi selama memang dia tidak terikat dengan sesuatu yang melarang itu ya. Tapi harus punya dasar argumentasi yang jelas, objektif ya, tidak hanya perasaan saya gitu, kayaknya nggak boleh begitu kelihatannya nggak boleh begitu. Mahasiswa kan sudah harus berada pada level analisis ya, dia harus menganalisis nih, ini benar nggak nih seseorang ini atau satu partai ini programnya bisa diaplikasikan. Betul. Nah, jadi apakah memang bagus gitu ya Bang ya? Sikap kritis itu juga dalam menentukan pilihan itu harus dimulai. Gitu. Saya kira seperti itu. Iya. Artinya memang perlu ataupun penting sekali bagi mahasiswa menggunakan pola pikir kritis dalam menentukan sebuah pilihan, bukan karena ikut-ikutan. Tapi juga kan sebenarnya untuk mencari informasi-informasi ini sudah terbuka lebar. Bagaimana dia melihat rekam jejak, bagaimana dia melihat program-program, bagaimana dia melihat visi misi. Tapi selalu muncul problem ataupun sisi yang berbeda dari informasi yang terbuka adalah banyaknya hoax, Bang. Nah, mengenai banyaknya hoax yang selalu muncul ketika pemilu, itu bagi Abang, pemilih muda ataupun spesifiknya mahasiswa, mengambil peran seperti apa nih dalam hal banyaknya hoax yang berkembang terutama di masa pemilu, Bang? Minimal kita jangan meneruskan atau share hoax. Ya, itu. Artinya begini, kebanyakan berita-berita atau informasi hoax disinformasi ini kan karena diviralkan. Kenapa diviralkan? Karena banyak yang kemudian men-share. Nah, jadi bagi anak-anak muda, bagi mahasiswa ini tentu sudah punya filter ya. Harusnya, nah, seperti saya bilang tadi, dia harus punya analisis dulu nih, ini kebenarannya benar nggak nih informasi ini? Ya kan gitu. Jadi karena daya kritis itu muncul, filter itu kemudian semakin ketat sehingga kita bisa memfilter berita-berita yang hoax. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana agar yang hoax-hoax ini tadi tidak kemudian menyebar, tidak kemudian menjadi viral gitu ya. Nah, itu menjaga itu sebenarnya salah satu posisi yang mungkin bisa diambil atau peran yang bisa diambil oleh mahasiswa dan kalangan muda, saya kira. Jangan pula menjadi bagian dari hoax itu sendiri, menyebarnya gitu ya. Itu nggak boleh. Karena banyak banget tuh Bang, di grup-grup keluarga tuh, di grup-grup keluarga itu ada yang di forward udah many times, sudah berapa kali di forward. Akhirnya di keluarga itu sendiri ada perpecahan nih gara-gara pilihan
pasangan yang didukung seperti Iya. itu ya Bang ya. Betul, betul. Jadi harusnya nih langkah bijak seperti apa sih yang digunain oleh mahasiswa ataupun pemilih muda dalam menggunakan sosial media di khususnya pemilu tahun 2024 Bang? Ya, saya kira memang sosial media ini adalah salah satu bentuk dari kemajuan teknologi yang luar biasa ya. Kalau saya ini kan masuk di generasi milenial, Iya. saya masih mengalami misalnya masa-masa di mana kalau mau beli makanan atau beli sesuatu itu harus datang ke tempatnya. Iya. Nah, kalau generasi Z ini kan nggak perlu lagi gitu. Tinggal Dia klik-klik tinggal aja. klik Iya. atau main di online Aplikasinya, aplikasi iya. sudah bisa Sudah datang bisa, sendiri, benar. ada yang ngantar. Nah, jadi memang hal yang perlu diperhatikan hari ini adalah kita perlu menyaring ya. Jadi kita menghimbau juga, mengajak pada kawan-kawan mahasiswa itu menyaring segala sesuatu sumber informasi yang muncul, khususnya hari ini dalam konteks politik. Iya. Karena ini adalah tahun politik, ini adalah kontestasi ya, di mana Iya. dalam satu adagium politik juga Iya. dikatakan bahwa setiap kontestan politik itu sepertinya ada saja yang akan melakukan at all cost ya, segala Iya. cara akan dilakukan. Akan dilakukan Ya, salah untuk satunya mungkin dengan hoax. Maka kita bisa mengambil peran dan posisi untuk bisa menyaring itu, Iya, iya. menyaring hoax dan juga disinformasi yang kemudian ini tidak menjadi viral, dan peran kita bisa ya katakanlah memberikan edukasi juga kepada masyarakat. Betul. Katakan edukasi informasi yang benar seperti apa, sehingga isu-isu yang mungkin bisa merusak demokrasi dan pemilu kita ini bisa kita hindarkan, Iya, dan bisa iya, kita iya. minimalisir lah paling tidak. Saya kira seperti itu. Tidak hanya hoax sebenarnya Bang yang menghambat pemilu kita untuk menjadi sehat, tetapi ada seperti money politics, ada black Ya. campaign, ada negatif campaign. Nah, mahasiswa itu terkadang ada yang pragmatis juga nih Bang. Ada nih uangnya, terima nih. Nah, menurut Abang Ya. gimana sih itu Bang? Ya, seharusnya sih idealnya enggak boleh begitu ya. Oke. Tapi memang ya itu tadi setiap kontestan dalam kontestasi politik itu akan banyak trik cara yang Iya. dilakukan. Memang kalau kita dalam pemilu itu selalu ya ada namanya money politik, juga ada cost politik Iya. sebenarnya. Jadi kalau mau kita fair itu namanya ada cost politik, itu biaya politik, dan itu sah, wajar saja, karena ketika satu calon misalnya ingin maju tentu dia melakukan sosialisasi. Betul, pasti ada biaya. Sosialisasi itu kan ada biaya, Betul. adalah biaya politik. Tapi yang tidak dibenarkan Iya. adalah money politik. Tujuannya apa? Membayar suara atau vote buying. Iya, benar. Jadi membeli suara yang kemudian untuk mendapatkan suara dari orang-orang Mendapatkan yang dukungan dibayar. begitu ya Bang ya. Nah, ini saya kira ini kan persoalan integritas juga. Kita kalangan muda ini kan harus punya integritas dong. Iya. Gitu ya. Jangan gara-gara 50.000, 100.000 mau milih gitu ya. Iya. Kan? Ya, ketika kita punya gambaran, misalnya sekarang itu kan sudah masif juga sosialisasi ataupun kampanye yang Betul. dilakukan oleh kalangan-kalangan anak muda, misalnya, kita nanti dapat 100.000 5 tahun, wah kalau dibagi tuh cuma berapa perak? Iya, gitu betul, kan, begitu. sekitar 50-an Jadi perak, harus betul. diiniin kesaran-kesaran seperti itu, dan memposisikan diri sebagai orang yang memang menolak itu money Iya, iya. politik, black campaign. Betul, itu juga betul. nggak- Karena ini sering nggak sekali boleh itu gitu. terutama di pemilihan calon legislatif sebenarnya Bang. Iya. Karena calon legislatif itu kan banyak. Jadi saya sedikit bertanyanya berbeda. Kalau tadi kita memimpin negara yang kita bahas, tapi kalau untuk yang caleg nih, yang di legislatif itu Iya. memilih orangnya itu kriteria yang pas itu menurut Abang seperti apa sih? Ya, saya kira yang pertama tentu harus kita lihat rekam jejak. Ya. Kita lihat harus rekam jejaknya. Kemudian tentu kita lihat juga program-programnya. Ya. Yang paling penting saya kira adalah selain rekam jejak dan juga programnya, bahwa memang si caleg ini Iya. dia langsung turun Oh, oke. ke masyarakat. bersosialisasi, bersentuhan dengan masyarakat. Karena biar kita juga ada istilah nih, namanya gimana tuh, istilah Bang? tawadu. Hah. Tahu-tahu duduk. Aduh. Jadi kenapa kok tahu-tahu duduk? Nggak pernah kampanye, Nggak kenal siapa pernah dia. ada balihonya, Iya. nggak pernah ke masyarakat. Tiba-tiba udah jadi anggota DPR Iya, aja. iya, Nah, iya. ini Banyak ada juga, kejadian ya, Bang? ada fenomenanya. Oke. Maka ya itu tadi kita harus lihat rekam jejaknya, kita harus lihat programnya apa. Nah, kemudian juga lihatlah caleg-caleg yang memang dia bisa turun ke masyarakat, bersosialisasi, menyampaikan Iya. gagasannya, ya. Dengarkan Sehingga langsung ya, Bang? dengarkan langsung apa sebenarnya yang menjadi persoalan di masyarakat. Jangan nanti dia menjanjikan akan membangun jembatan padahal nggak ada sungai. Iya, iya. Iya kan? Itu lucu sih, Bang. Kan gitu. Iya, ini iya, jadi iya. persoalan karena tentu dia tidak akan mengatakan itu kalau dia sudah turun ke lapangan Betul. dan tahu persoalan yang ada di masyarakat. Lihat di lapangan seperti apa, Betul. benar. Saya kira itu.
kita udah bahas bagaimana pemilihan di tingkat kepemimpinan negara dan juga legislatif. Nah, yang menjadi pemilih utama adalah Gen Z yang saat ini menjadi momentum pertama dia untuk ikut pemilu. Jadi untuk memastikan apakah dia sudah menjadi pemilih atau tidak, itu di mana sih? Bagaimana sih Gen Z bisa mengetahui dirinya ini sudah jadi pemilih atau belum, Bang? Ya, saya kira sekarang sudah lebih mudah ya, apalagi memang Gen Z kita kan sangat familiar dengan namanya native teknologi ya. Oke. Jadi bisa dibuka juga di situs KPU, ada bisa kita telusuri nama kita. Apakah sudah menjadi pemilih yang terdaftar dan bahkan sampai hari ini saya mendeteksi juga misalnya sudah sampai pada TPS mana kita memilih. Udah Jadi ketahuan kita akan nyoblos di TPS mana gitu, Bang ya. Di TPS. Jadi memang kerja-kerja KPU saya kira hari ini sudah lebih optimal. Jadi kita tinggal buka websitenya dan kita cek saja di sana ada kolom pencarian ya, di mana bisa kita cari nama kita dan juga kita bisa lihat mungkin di mana TPS kita akan memilih. Nah, kalau misalnya memang belum terdaftar sebagai pemilih, itu bisa langsung lapor ke Kepling ataupun ke kantor lurah supaya bisa diproses oleh petugas-petugas PPS di tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan. Jangan disia-siakan walaupun hanya satu suara ya, Bang. Ya, jangan disia-siakan walaupun hanya satu suara. Penting satu suara. Sangat penting. Sangat penting. Karena kalau misalnya yang satu suara ini bilang ya udahlah, ternyata yang bilang begitu ada 1.000 orang, berarti ada 1.000 suara yang sia-sia begitu. Bayangin ya, Bang. Kalau ada 10 juta yang begitu, nggak ada pemilih nanti kita. Betul. Nah ini Bang, kita memasuki terakhir nih, pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan. Apakah sih ada pesan khusus atau inspirasi yang Abang ingin sampaikan ke pemilih muda supaya mereka memilih dengan bijak dan juga mereka menggunakan, nah ini yang paling penting Bang, selain memilih dengan bijak juga ikut menggunakan hak suaranya. Jadi jangan malas-malesan datang ke TPS. Apa ini pesan khusus dari Abang? Ya, saya ingin memberikan satu mungkin pesan khusus ya, bahwa kita dalam hidup ini, saya sering menyatakan itu juga, menyampaikan di kelas, bahwa mulai manusia itu ketika hidup di satu negara, dia mulai dari lahir sampai dia meninggal bahkan, itu akan selalu ada urusan-urusan yang terkait dengan politik, kebijakan dan lain sebagainya, dan itu terkait dengan negara. Jadi kita anak-anak muda ini harus benar-benar ikut aktif dalam urusan tersebut. Kenapa? Karena seluruh aspek hidup kita ini itu menyangkut terkait dengan negara. Nah, bagaimana kemudian negara ini dijalankan, bagaimana kemudian pemerintahan ini berjalan, tentu ada yang disebut dengan pemilu. Dari pemilu itulah kita menghasilkan pemimpin-pemimpin kita. Apakah kemudian akan baik negara ini dijalankan dan kita dikelola dengan baik atau tidak. Maka jangan sia-siakan suara kita, ikutlah pemilihan nanti di tahun 2024, datang ke TPS. Mudah-mudahan dengan niat kita untuk memilih pemimpin yang terbaik, kita akan mendapatkan pemimpin dan juga anggota legislatif yang terbaik. Kebijakan-kebijakan yang terbaik juga lah yang kita dapatkan untuk hidup dan kehidupan kita di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Saya kira itu. Iya, jadi jangan lagi muncul ada persepsi, suara saya kan nggak berarti apa-apa. Jangan. Ada juga yang bilang mau siapapun presidennya mah saya tetap cari uang sendiri gitu. Itu nggak perlu ya Bang ya. Jangan sampai berpikir nggak boleh seperti itu. Nah itu dia juga saya mengharapkan dan mengimbau sama teman-teman nanti di tanggal 14 Februari ya Bang ya. 14 Februari tahun 2024 gunakan hak pilih Anda di TPS-TPS yang sudah Anda daftarkan. Cek langsung di websitenya KPU di mana Anda terdaftar sebagai pemilih. Jangan lupa 14 Februari 2024. Itu saja Yukes kita hari ini. Terima kasih banyak Bang Wali sudah hadir di sini di tengah-tengah kesibukannya. Karena tadi katanya akan ada lanjut lagi agenda-agenda selanjutnya Bang ya. Beberapa agenda lagi. Iya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita, dan untuk teman-teman ketemu lagi di Yukes episode selanjutnya. Sampai jumpa dan dadah. Bingung nih jadinya Bang.